Pernahkah kamu merasa paling berkuasa di dunia ini, tapi hanya dari balik layar monitor? Di sana, kamu adalah seorang pemimpin. Otakmu adalah mesin strategi. Kamu menyusun taktik, memimpin pasukan, dan membuat keputusan dalam hitungan detik. Di medan pertempuran, kamu tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana memotivasi tim. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa canggung. Kamu adalah pahlawan. Tapi kemudian, permainan berakhir. Layar monitor mati, dan kamu kembali ke dunia nyata. Dan tiba-tiba, semua kekuatan itu hilang. Sosok pemimpin yang karismatik di dalam game berganti menjadi seseorang yang canggung di dunia nyata. Kenapa kemampuanku tidak bisa menyeberangi jembatan itu? Di medan perang virtual, ada ketenangan yang aneh. Layar monitormu adalah peta pertempuran, dan kamu adalah jenderalnya. Di sana, kamu tidak hanya bermain, kamu memimpin. Otakmu menganalisis ribuan data dalam hitungan detik, posisi lawan, sumber daya yang tersisa, kelemahan formasi musuh. Semua itu adalah informasi yang harus kamu olah menjadi strategi kemenangan. Pikirkan kembali saat kamu berada di game perang. Mungkin di sana, kamu harus mengelola pasukan, membangun benteng, dan mengumpulkan sumber daya. Kamu tahu persis kapan harus menyerang dengan unit lapis baja, kapan harus mengirimkan pasukan khusus untuk menyusup ke garis belakang musuh, dan kapan harus mundur untuk bertahan. Kamu tidak ragu. Kamu membuat keputusan cepat, bukan berdasarkan emosi, melainkan berdasarkan logika murni. Atau mungkin kamu lebih suka genre yang lain. Di dalam sebuah tim, kamu mungkin bukan penyerang utama, tapi kamu adalah otak di balik strategi. Kamu bisa melihat celah di pertahanan lawan, memprediksi pergerakan mereka, dan memberikan perintah yang tepat pada rekan satu tim. Semua orang mendengarkanmu, bukan karena kamu punya jabatan, tapi karena idemu selalu berhasil. Kamu adalah pemimpin yang dihormati, dan keheninganmu adalah kekuatan terbesar. Di sana, di dalam peperangan virtual, semua keraguanmu lenyap. Kamu hanya fokus pada satu hal, memenangkan pertempuran. Atau mungkin medan pertempuranmu adalah arena. Di sana, tidak ada ribuan pasukan, hanya kamu dan beberapa rekan satu tim. Sinergi menjadi segalanya. Kamu tidak perlu banyak bicara untuk dimengerti. Sebuah syarat kecil di peta, atau pergerakan karakter yang sudah kamu kuasai, sudah cukup menyampaikan pesan yang kompleks. Itulah komunikasi nonverbal yang paling efektif. Kamu tahu kapan harus maju sebagai penyerang gagah di garis depan, kapan menjadi perisai yang melindungi tim, atau kapan berperan sebagai otak yang mengatur strategi dari belakang. Kamu menguasai peranmu, sekaligus percaya pada peran rekan satu timmu. Untuk meraih kemenangan, setiap orang harus menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ini bukan hanya tentang membunuh lawan atau menghancurkan menara. Ini tentang sinergi, tentang bagaimana kamu dan timmu bergerak sebagai satu kesatuan, membaca pikiran satu sama lain tanpa sepatah kata pun. Kalian mengatasi masalah bersama, menyusun rencana secara spontan, dan beradaptasi dengan setiap tantangan. Kekalahan menjadi pelajaran, kemenangan menjadi bukti bahwa kalian mampu bekerja sebagai tim yang utuh. Di dalam game itu, kamu adalah bagian vital dari sebuah kesuksesan kolektif. Dan di sanalah kamu belajar bahwa kepemimpinan bukan soal menjadi yang paling hebat, melainkan soal membuat seluruh tim menjadi hebat. Tapi kemudian, monitor mati, dan semua kekuatan, semua kepercayaan diri itu seolah-olah menguap begitu saja. Sosok pemimpin karismatik di dalam game berganti menjadi seseorang yang canggung, gugup, bahkan takut hanya untuk memulai percakapan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kemampuanmu tidak bisa menyeberangi jembatan itu? Kenapa kamu bisa mengalahkan naga raksasa, tapi tidak bisa mengalahkan rasa gugup saat presentasi? Kenapa kamu bisa memimpin pasukan ribuan orang, tapi tidak bisa memimpin rapat dengan 5 orang? Jawabannya bukan karena kamu tidak punya kemampuan. Jawabannya adalah karena medan pertempurannya berbeda. Di dalam game, aturan main jelas. Kamu tahu siapa musuhmu, di mana batas peta, dan apa tujuan yang harus dicapai. Tidak ada penilaian personal, tidak ada rasa malu saat kalah. Itu adalah ruang aman untuk gagal. Di dunia nyata, semuanya terasa penuh ketidakpastian. Kegagalan bisa berarti kehilangan muka, bahkan hilangnya kesempatan. Ketakutan akan dihakimi, rasa cemas jika orang lain menertawakanmu, atau keraguan apakah idemu cukup bagus. Itulah musuh-musuh barumu.
Jadi bukan karena skill kepemimpinanmu hilang. Skill itu masih ada, hanya terkunci. Terhalang oleh kabut keraguan dan ketakutan yang tidak pernah hadir di dalam game. Dan disinilah pertarungan terbesarmu dimulai. Sebenarnya, kamu tidak perlu mencari kemampuan baru. Yang kamu butuhkan hanyalah jembatan untuk membawa kekuatanmu dari dunia gaming ke dunia nyata. Anggaplah hidup sebagai sebuah game yang baru. Dan ini aturan mainnya. Pertama, kenali medan pertempuranmu. Di dalam game strategi, hal pertama yang kamu lakukan adalah melihat seluruh peta. Kamu mempelajari topografi, mengenali titik-titik vital, dan memetakan pergerakan musuh. Di dunia nyata, peta itu adalah lingkunganmu. Sebelum presentasi, kenali pendengarmu. Siapa mereka dan apa yang mereka butuhkan. Sebelum masuk rapat, fahami siapa yang punya pengaruh dan bagaimana dinamika tim bekerja. Terapkan visi yang sama seperti saat kamu membaca medan pertempuran. Kedua, pelajari meta dunia nyata. Setiap game pasti punya meta, strategi yang paling efektif dan umum digunakan. Dunia nyata pun begitu. Kamu bisa belajar dari orang-orang sukses di bidangmu. Mengamati bagaimana mereka berkomunikasi, memimpin, dan mengatasi tantangan. Bukan untuk meniru, tapi untuk belajar. Analisis meta itu, lalu sesuaikan dengan gaya bermainmu sendiri. Gunakan kemampuan analisismu yang tajam untuk mengurai tren dan pola kesuksesan di dunia nyata. Jika kamu tidak bisa mengikuti meta, maka bikin metamu sendiri. Ketiga, fokus pada komunikasi efektif. Di game MOBA, kamu tidak perlu bicara panjang lebar untuk menyampaikan rencana. Cukup dengan isyarat, ping yang tepat, atau pergerakan yang jelas. Terapkan prinsip yang sama. Mulailah dengan komunikasi yang ringkas dan padat. Katakan apa yang perlu disampaikan tanpa basa-basi. Saat berbicara, tatap mata lawan bicaramu. Saat ingin didengar, jangan berteriak, pastikan perkataanmu penting dan tulus. Ingat, kamu sudah ahli dalam komunikasi nonverbal. Sekarang waktunya kamu gunakan secara sadar. Keempat, terima kekalahan sebagai pembelajaran. Di game, kamu tahu setiap kekalahan adalah pelajaran. Kekalahan tidak mendefinisikan siapa dirimu. Ia hanya memberi data baru untuk jadi lebih baik. Begitu juga di dunia nyata. Gagal dalam presentasi, anggap itu sebagai round yang kalah. Analisis apa yang salah, perbaiki strategi, lalu coba lagi. Jangan biarkan kegagalan menghancurkan kepercayaan dirimu. Gunakan keberanian yang sama seperti saat kamu menekan tombol rematch. Kelima, pilih dan kuasai peranmu. Kamu tidak harus selalu jadi penyerang di garis depan. Kamu bisa menjadi pendukung yang memperkuat tim, penjaga benteng yang memastikan semuanya aman, atau pengamat yang mengumpulkan informasi penting. Dunia nyata pun punya banyak peran kepemimpinan. Kamu tidak wajib jadi sosok karismatik. Kamu bisa menjadi pemimpin yang tenang, yang mendengarkan dengan dalam, dan memberi ruang bagi ide-ide baru untuk tumbuh. Kuasai peran yang paling cocok dengan dirimu. Jadi, ingatlah, kamu bukanlah orang yang hanya jago di dalam game. Kamu adalah pemimpin sejati yang kebetulan berlatih di dalam game. Monitor dan keyboard hanyalah alat yang kamu gunakan untuk mengasah bakat yang sudah ada di dalam dirimu. Kamu sudah membuktikan dirimu di medan pertempuran virtual. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu bisa membuat keputusan, memimpin tim, dan mengatasi tantangan. Itu semua adalah bukti yang nyata. Sekarang, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Jangan biarkan ketakutan, rasa ragu, dan ketidakpastian dunia ini membuatmu kembali ke layar monitor. Tinggalkan ketakutanmu, angkat kepalamu, mulai permainan hidupmu sekarang. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.